Alhamdulillah yang pertama, saya ucapkan terlambat sih sebenarnya bukan selamat datang. Saya pertama harus ucapkannya terima kasih atas segala, aktivitas yang dilakukan oleh DMI bilkhusus, Batalion Markel selama ini sehingga, sudah banyak membantu apa yang seharusnya juga menjadi tugas pokok kewajiban kami di DKM ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di Markel, mudah-mudahan ini mendorong kesadaran bersama secara simbol bagaimanapun dengan segala kekurangannya Masjid Agung Abbas Bakoh adalah harus menjadi center of excellence gitu di dalam masjid dan itu menjadi harapan kita semua. Belum Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Subang yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Dade Alfat, disilakan. Yang kami hormati Ketua DKM, tadi kalau disebutkan oleh Pak Haji Dede, ya. Ketua DKM yang sekaligus juga Bapak Asda 3, Pak Haji Dadang, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Muslim, ya, Bendahara, mudah-mudahan para pengurus DMI, terima kasih, teman-teman Markel, terima kasih sudah hadir di sini, Bapak dan Ibu, dan para pengurus dari Masjid Agung yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu ingin bercerita tentang motivasi kenapa kita mau ada di masjid. Ya. Seorang nenek tua dari kalangan budak. Neneknya sudah tua. Namanya Ummu Majnah. Dia mendapatkan doa spesial dari Nabi Muhammad SAW. Karena pekerjaannya rutin istiqomah beberes masjid. Dan menjadi sangat kaget ketika kemudian Ummu Majnah meninggal dunia. Yang para sahabat pada waktu menganggapnya sepele. Sehingga wafatnya Ummu Majnah tidak tersampaikan kepada Nabi. Karena dianggapnya sebagai orang yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Para sahabat mempunyai pandangan yang seperti itu. Ya. Tetapi ketika dikabarkan kepada Nabi beliau sudah meninggal dan kemudian Nabi tidak diberikan informasi tentang itu, beliau sangat kecewa dan Nabi meminta ditunjukkan kuburannya. Maka Nabi kemudian datang ke kuburannya Ummu Majnah dan kemudian mendoakan Ummu Majnah. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, kuburan ini sebelum aku doakan penuh dengan kegelapan. Setelah aku doakan, kuburan ini penuh dengan rahmat dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka motivasi inilah yang kemudian mendorong kita untuk mendapatkan syafaat tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang istiqomah ngurusin masjid yang kemudian dianggap oleh orang sepele dan tidak punya nilai, tapi di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat luar biasa. Dan hari ini kita menempatkan posisi itu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak mendapatkan doa dan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Asda pada KM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya sampaikan kepada Bapak dan pengurus di pemerintahan
DMI sebagaimana yang diketahui ini memang adalah bagian dari salah satu ormas gitu ya. Mungkin bisa kami kerjakan dari tenaga ya, dari harta yang ada ya, dari pikiran yang ada, dari waktu yang ada, inilah yang mungkin nanti bisa kita akan kerjakan dan kita kolaborasikan. Oleh karenanya pertemuan ini sebetulnya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita ke depannya akan menempatkan Masjid Agung ini sebagai tempat base camp ya, kegiatan rutin kita bebersih di Masjid Agung. Walaupun kami sudah tahu di Masjid Agung sudah ada marbotnya. Nah, kenapa kami perlu bertemu dengan para pengurus bilih? Nah, disangka nyorobot proyek batur gitu ya. Dari marbot di Masjid Agung mah panginten aya gajihna gitunya, ari di markel mah insyaallah nu ngagajihna Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kita tidak pernah gajian pegang. ya. Makanya patokannya tadi At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Orang yang beriman itu orang yang mampu memakmurkan masjid, membersihkan masjid. Ya. Kesananya adalah mereka wala takhafu wala tahzanu, mereka tidak akan pernah takut dan tidak pernah khawatir gitu loh. Ya, tidak takut engke artosna ti mana, teu aya anggaran, kita nggak pernah berbicara itu. Ya. Khawatir nanti nggak bisa makan, nggak, insya Allah. Ya, karena kita diawali dengan amanu tadi, keimanan kita untuk memakmurkan masjid, membersihkan masjid, insya Allah. Semua Allah yang akan ngatur, karena ini rumahnya Allah, pasti Allah yang akan mengatur semuanya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kebahagiaan kami bertemu dengan Pak Asda, Ketua DKM. Ya, ini adalah sebagian kecil, Pak Haji, dari teman-teman Markal Marbot DMI. Ya, batalion ini baru sebagian, ya, baru sebagian. Yang jelas dalam setiap minggu minimalnya kita ada 2 masjid atau 3 masjid yang kita kerjakan. Tetapi kita mengambil fokus khusus Selasa Di Masjid Agung. di Masjid Agung. Jadi kalau Kamis atau hari Jumat Seperangkat alat kebersihan, bahwa wujud dan komitmen kita bersama untuk menjaga bersama-sama menjaga kebersihan masjid. Untuk itu berkenan Pak Ketua DKM dan Ketua DMI untuk menyerahkan yang dimaksud. Alat kebersihan, Pak. Itu sapu. 88 ya, nongkrong beberapa orang, terus dengan ngobrol ya akhirnya ya terjadilah markel ini, marbot keliling. Dan kebetulan base campnya di Bahdongdo. Ya kami sering terkendala kalau mau ke masjid itu selalu pihak DKM itu menanyakan sabarasi bayaranna, namun dibersihkan ku markel. Nah itu selalu kami jadi kendala. Dan kebetulan ya Pak Dade dan DMI mau berkolaborasi dengan markel untuk menyiapkan kegiatan. Dan kami memang bercita-cita padahal kami udah berjalan hampir 30 atau 40 masjid, udah muter-muter. Tapi kami cita-cita, iraha nggak bersihan Masjid Agung, bisa nggak bersihan Masjid Agung. Itu cita-cita kami semua di situ setiap kalau nongkrong, kalau ngopi di sana. Nah, itu dengan adanya Di Masjid Agung mau dirawu, Pak. kerjasama dengan DMI, ya alhamdulillah, ya mungkin sekarang kami udah kebanjiran order. Malah jadi waiting list, jadi kapan gitu Kewalahan. mungkin agak kewalahan. Dan karena itu cita-cita kami untuk membersihkan Masjid Agung, padahal kami biasanya kerja hanya hari Kamis saja, karena ya kesibukan teman-teman juga jadi menyempatkan waktu hari Kamis. Dan karena cita-cita kami ingin membersihkan Masjid Agung, yang Kamisnya tetap kami keliling daerah-daerah, dan khusus untuk Masjid Agung kami bersihkan hari Selasa. Bahwa kelemahan Masjid Agung adalah terutama dalam masjid ini kemarin pada waktu Selasa terakhir ya, keramik yang dibersihkan itu rentan
menyimpan tapak urut wudhu. Eta we bahasa nama. Jadi habis bersuci pun sebelum keluar eta si sampeanana atos menyisakan cai anu beda dengan cai anu keluar ti keran. Duka wuduna teu bersih, duka sukuna terlalu kotor, duka dakina seueur. Jadi keramik yang sudah dibersihkan ketika ada yang mau keluar dari tempat wudhu itu nyimpen air yang agak kecoklat-coklatan. Nah, keramiknya sendiri keset bagus ya, henteu leueur. Tapi kelemahannya kalau tidak secepatnya itu keramik dibersihkan akan lama-kelamaan akan kembali menguning. Itu satu. Karena kami ditunjuk ya menjadi seksi ya yang disebutkan tadi, seksi kebersihan keindahan. Ayo dukung terus channel kami dengan cara tekan tombol like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.